apa kabar semua? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ada yang tahu belajar apa kita hari ini? Ya, benar. Kita akan belajar tentang tinjauan pendidikan dilihat dari aspek psikologis dan sosiologis. Tapi sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut ke pembahasan yang pertama ya, yaitu pendidikan. Sebelumnya, apakah ada yang pernah tahu apa sih yang dimaksud dengan pendidikan? Tahu? Kita bahas bersama-sama yuk. Pendidikan adalah usaha sadar dan sistematis yang dilakukan oleh orang-orang yang diserahi tanggung jawab untuk mempengaruhi peserta didik agar mampu mempunyai sifat dan tabiat sesuai dengan cita-cita pendidikan. Mengingat hal itu pula, diketahui bahwa pendidikan pada hakikatnya mencakup kegiatan mendidik, mengajar, dan melatih. Oleh karena itu, pendidikan erat kaitannya dengan pengajaran dan pelatihan. Selanjutnya yaitu tinjauan pendidikan dari aspek psikologis. Dasar-dasar psikologis dapat mengendalikan perilaku para pendidik dan memberikan perilaku yang lebih bijaksana dalam menghadapi keanekaragaman karakteristik anak didiknya. Seorang pendidik memang sangat membutuhkan pengetahuan seperti ini agar dalam proses pembelajaran dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan dan tentunya dapat berhasil mencapai tujuan dengan cemerlang sesuai dengan lembaga pendidikan. Pada dasarnya, psikologi itu menyentuh banyak bidang kehidupan dan organisme, baik manusia maupun hewan. Namun, meskipun demikian, secara lebih spesifik, psikologi sering dikaitkan dengan kehidupan organisme manusia. Psikologi beserta sub-sub ilmunya pada dasarnya mempunyai hubungan dengan ilmu-ilmu lainnya. Misalnya, hubungan psikologi dengan sosiologi, antropologi, ilmu politik, ilmu komunikasi, biologi, ilmu alam, filsafat, dan ilmu pendidikan. Hubungan ini biasanya bersifat timbal balik. Kita lanjut ya untuk tinjauan pendidikan dari aspek sosiologi. Pada awal abad ke-20, sosiologi mempunyai peranan penting dalam pemikiran pendidikan, sehingga lahirlah sosiologi pendidikan. Ditinjau dari etimologinya, istilah sosiologi pendidikan terdiri atas dua kata, yaitu sosiologi dan pendidikan. Jadi, sosiologi pendidikan adalah suatu cabang ilmu pengetahuan dari ilmu jiwa pendidikan yang membahas proses interaksi sosial anak-anak mulai dari keluarga, masa sekolah sampai dewasa, serta dengan kondisi-kondisi sosiokultural yang terdapat di dalam masyarakat dan negaranya. Sosiologi pendidikan memberikan konsepsi bahwa sosiologi pendidikan adalah ilmu yang mempelajari lembaga-lembaga sosial, kelompok-kelompok sosial, proses sosial. Terdapat yang dinamakan dengan social relationship, hubungan-hubungan sosial ataupun secara teknis disebut interaksi sosial, di mana di dalam dan dengan interaksi sosial itu, individu memperoleh dan mengorganisir pengalaman-pengalamannya. Sebelum meneruskan ke materi berikutnya, apakah bisa dipahami anak-anak? Kalau sudah bisa, kita lanjut ya. Selanjutnya yaitu ruang lingkup sosiologi pendidikan. Masalah-masalah yang diselidiki sosiologi pendidikan antara lain meliputi pokok-pokok berikut ini. Yang pertama, hubungan sistem pendidikan dengan aspek-aspek lain dalam masyarakat.
hubungan pendidikan dengan sistem sosial dan struktur sosial, lalu hubungan antara sistem pendidikan dengan proses kontrol sosial dan sistem kekuasaan, fungsi pendidikan dalam kebudayaan, fungsi sistem pendidikan dalam proses perubahan sosial dan kultural atau usaha mempertahankan status, fungsi sistem pendidikan formal, pertalian dengan kelompok rasial, kultural, dan sebagainya, dan terakhir hubungan antara manusia di dalam sekolah. Apa sih pentingnya sosiologi pendidikan? Mengapa para guru dan calon guru harus memahami dan dibekali dengan sosiologi pendidikan? Lah, berikut alasan pentingnya mempelajari sosiologi pendidikan bagi guru. Mari kita simak bersama ya. Masyarakat mengalami perubahan sangat cepat, progresif, dan kerap kali menunjukkan skala desintegrasi atau berkurangnya kesetiaan terhadap nilai-nilai umum. Perubahan sosial yang cepat menimbulkan cultural lag, ketinggalan kebudayaan akibat adanya hambatan-hambatan. Cultural lag ini merupakan sumber masalah-masalah sosial dalam masyarakat. Alasan mengapa sosiologi pendidikan itu sangat penting bagi guru. Guru adalah seorang administrator, informator, konduktor, dan sebagainya, dan harus berkelakuan menurut harapan masyarakatnya. Dari guru sebagai pendidik dan pembangun generasi baru, diharapkan tingkah laku yang bermoral tinggi demi masa depan bangsa dan negara. Kepribadian guru dapat mempengaruhi suasana kelas, baik kebebasan yang dinikmati anak dalam mengeluarkan buah pikiran, dan mengembangkan kreativitasnya ataupun pengekangan dan keterbatasan yang dialami dalam pengembangan kepribadiannya. Nah, jadi sudah selesai untuk materi kita hari ini ya anak-anak. Apakah ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa untuk selalu semangat belajar ya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.